dari Sayyidina Muawiyah, Sami'tu, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, bersabda, ya ayyuhan nas, wahai manusia, innamal ilmu min ta'allum, sesungguhnya ilmu itu bisa didapatkan hanya dengan belajar. Ini pakai adatul hasrin. Kalau kita belajar namun pakai kalimat innama, hanya saja ilmu itu bisa didapatkan dengan belajar. Tanpa belajar ya, tidak akan mendapatkan ilmu. Nanti setelah kita belajar ilmu kasbi, nanti ada ilmu al-wahdi atau ilmu wahdi, yaitu ilmu yang langsung Allah berikan kepada seseorang walaupun dia sudah tidak belajar lagi dengan gurunya. Tapi ya, innamal wahdi ba'dal kasbi, dapatnya orang misalnya ilmu lagu itu setelah dia belajar, bukan sekonyong-konyong untuk tahu jadi orang pintar ya. Harus dengan belajar dulu. Nanti kalau misalnya dia udah banyak mempelajari ilmu, ketika dia mengajar ada yang lupa, ada yang belum tahu, nanti baru Allah ajarkan ya. Alim ilmaka ma yajhal Allah matajhal. Ajarkanlah ilmu kamu kepada orang yang tidak mengetahui, niscaya Allah akan mengajarkan kepadamu apa yang kamu tidak tahu ya. Jadi prosesnya begitu, belajar dulu kita. Nanti ketika kita sudah bisa mengajar, ada di sini yang kita tidak ketahui, maka Allah akan memberitahukan. Maka Allah Subhanahu wa taala akan mengajarkan yang kita tidak tahu. Nah, itu kan datangnya setelah kita sudah belajar. Nah, ada sebanyak-banyak orang itu kalau alim ya, tetap belajar dulu. Walaupun itu anak kecil misalnya. Seperti gurunya Al-Imam Syafi'i, Sufyan bin Uyainah, itu umur 4 tahun udah belajar tafsir. 4 tahun ya. Anak kita 4 tahun belum bisa ngapa-ngapain bocah, belum ngerti apa-apa. Gurunya Imam Syafi'i yaitu Sufyan bin Uyainah, umur 4 tahun udah ngajar tafsir. Jadi kalau dia kecapean, minta, kalau kata kita terproblem mungkin kan ya, alawan sama bisa. Soalnya dia udah banyak, padahal masih bocah, masih umur 4 tahun umur 4 tahun dan dia. Tapi kalau belum 4 tahun sebelumnya beliau diajarkan orang tua ya. Jadi dari berbagai penjuru pada datang untuk belajar kepada Sufyan bin Uyainah. Itu salah satu gurunya Imam Syafi'i. Ya, Imam Syafi'i kan di satu riwayat mengatakan bahwa beliau 7 tahun sudah hafal Quran, riwayat lain 9 tahun hafal Quran beserta tafsirnya ya, dan menghafalkan kitab Muwatta, kitabnya Imam Malik ya, gurunya dia itu 16 hari. Kitab Muwatta juga lebih dulu dari ini Pak, dihafal sama Imam Syafi'i, yang isinya adalah hadis-hadis berikut sanadnya, dihafal cuma 16 hari ya. Jadi kitab Muwatta itu lebih dulu daripada Al-Quran ya. Kita bakalan bisa segitu cuma 16 hari ya. Apalagi itu kuat
jawab pertanyaan teman-temannya. Ya tapi kan bukan dia, bukan dia yang jawab. Terus ya, saya tes, dia bisa ya kalau ngerti apa tarifnya misalnya bir yang 3 bir mati boleh apa? Jawab. Coba ya kalau nggak bilang ini bisa deh ya. Kecuali dia, ya jadi bukan dia. Nah kalau begitu biasa bikinnya keluar ya kita nggak bisa lagi. Ya. Jadi ada ilmu itu ada ilmu kasbi, ada ilmu wasbi atau ilmu laduni. Ya kita berusaha sekarang ini lagi berusaha untuk mendapatkan ilmu ya tentang amar ma'ruf nahi munkar. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, wa fikhu bin tafaqquh, dan mendapatkan kepahaman itu dengan cara mencari kepahaman. Jadi kita dengan berusaha misalnya bertanya, meneliti, ya sekalian. Dan memang ilmu pesantren luar biasa, seperti ilmu nahwu, sharaf. Itu kalau kita nggak hafalin, misalnya kita menjurumiah kita nggak hafalin, sampai kapan nggak bisa baca kitab kuning, Rasulullah, ya. Kenapa? Karena kuncinya ada di situ semua. Ada di kitab al-Ajrumiyah, ya. Seperti tanda rafa, Allah, al-Imun, fa'aman rahmatu wa ta'ala malamatan lirobi, bi'armati mawaliya, al-Ismin Murad, wa jami tafsir, wa jami manasari, wa fi'il mudari, wa ilam yatasmiya, al-Isyaitu. Itu harus dihafal. Domah ini tempatnya di mana aja. Domah itu tempatnya di mana? Fathah tempatnya di mana? Kasroh tempatnya di mana? Karena mempengaruhi arti. Seperti ayat yang dibaca oleh Nabi Muhammad SAW dalam lanjutan hadis ini. Wa inna ma yahsallaha min ibadihil ulama. Ini dibaca sama Nabi. Kalimat terakhir ini, wa inna ma yahsallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya adalah para ulama. Karena buatan halal dan haram. Nah ini di sini kalau kita salah baca seperti inna ma yahsallaha, kita baca inna ma yahsallahu, itu artinya bisa kebalik. Ya, kan gini, inna ma yahsallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah daripada hambanya adalah para ulama. Tapi kalau kita baca ilmu yang sallallahu, kita doakan gitu ya, bukan dimaknakan. Itu Allah yang takut sama ulama. Kalau nggak mengatakan itu, ya artinya jadi salah. Dia terbalik 180 derajat, terbalik maknanya. Apabila kita membaca salah, yang harusnya kita baca ilmu yang sallallahu, misalnya kita baca ilmu yang sallallahu. Ya, sesungguhnya ya. Allah takut jadi begitu. Kalau kita baca namanya Allah, kita jadi fa'il, jadi sampai. Sebenarnya Allah takut dan berapa Allah takut. Ya. Ternyata salah baca, ya. Salah baca, salah makna. Nah itu pentingnya kita belajar, dan alhamdulillah kalau kita insya Allah tinggal ngamalin aja. Biasanya kita bukan disuruh ngapalin nama sorobnya, kita sudah suruh ngirim aja udah tuh hafalin sebenarnya ya 9 kali 100 kali ya tambahin, gak usah diajarin apa ya di bawah ini kita misalnya ini fadilahnya ya
La yuridu illa an yata'allama khairan, tidak menghendaki apa-apa kecuali ingin mempelajari kebaikan atau mengajarkannya Allah yang mau. Karena lahu, maka baginya di kitab ini alhamdulillah sekarang, karena lahu, maka baginya mislu ajri haji tamat hijjatuh, seperti pahala haji yang sempurna hajinya. Amin ya rabbal alamin. Berdatang ke masjid pagi-pagi, yang lain lebih banyak juga yang daripada tidur, apalagi dia biasakan sholat subuh. Masih tidur nih jam segini nih, ya. Kalau matahari udah ya bernomor baru bangun dia, ya, buru-buru. Udah datang, pagi-pagi udah datang. Ya, tadi baru telepon saya lagi di jalan. Kita doain, ya, kegedean kali dia. Padahal ini bisa semua bisa tackle sama dia sempurna. Kecapean kali kalau ini semua ya, berat juga. Ya, lagi di jalan tadi telepon siapa sih telepon mereka kita, ya, kira-kira datang malam banget. Alhamdulillah sampai di sini, alhamdulillah. Mudah-mudahan ya kita semua Allah Subhanahu wa taala berikan ilmu yang manfaat dan terus meningkatkan ibadah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, mohon diberkati Tuhan yang bersama-sama kepada kesalahan, kekurangan, dan mohon diberkati Tuhan yang sebesar-besarnya. Kalau guru-guru mohon doa juga, mohon doa juga. Sedikit-sedikit mau terusin, mudah-mudahan kurang lebih mohon maaf Allah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati para ibu. Saya tidak pernah kalau masuk masjid itu berbulan lama-lama. Ya, kalau Allah berpikir dengan Allah di MS adalah yang saya sampaikan. Kalau saya pernah tafsir kitab, ya masih beberapa saya belajar para guru yang MS adalah mudah-mudahan dengan MS ini, insya Allah kita akan memberikan keselamatan untuk akhir. Yang MS yang pertama adalah senyum Pak, jangan butek. Hari itu jangan butek. Tabassumka biwajhi akhika laka sholat. Ya, kata Nabi, berikanlah senyum kepada saudaramu. Ya, itu sunnah. Artinya kita harus berbagi senyum. Tapi jangan senyum sendirian. Kata orang, apa kalau senyum sendirian? Ya. Kita lihat
orang yang tidak baca sholawat paling sulit sedunia. Kenapa? Sesungguhnya Allah bersolawat, sesungguhnya Allah dan para malaikat bersolawat kepada Nabi. Ya, orang yang tidak sholawat kepada Nabi, orang yang paling sedunia. Tuh, S yang kedua. S yang ketiga adalah saudara. Hari ini kita mengusulkan yang baru sekali mendengarkan namanya bapak-bapak itu yang berarti kita ikhlas. Salah satu yang dapat menerangi perilaku adalah saudara. Yang penting kita ikhlas, ikhlas dalam ibadah, ikhlas untuk beribadah. As-sholatu mu'atal amal, sholat itu untuk ibadah. Ya, tidak ada yang namanya riya. Kita bersedekah, yang akan ikhlas kita. Kalau kita tidak ikhlas, Allah akan memberikan dengan ikhlas. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah. S yang keempat, syukur. Ya, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Siapa yang bersyukur akan Allah. Kita dikasih Allah dan sedikit kita bersyukur. Kadang-kadang bagaimana juga manusia dikasih dari Allah, kebanyakan tidak bersyukur. Tapi jangan main-main kalau kita bersyukur tidak akan Allah tidak akan main dengan sengaja. Dan insya Allah azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, S yang terakhir kalau sampai insya Allah bermanfaat. Kalau kita S yang lima ini dijalani insya Allah akan selamat dunia akhirat. S yang terakhir adalah sholat. Jangan tinggalkan sholat. Ya, dimanapun kita berada, dalam sholat. Jangan tinggalkan masjid. Jangan masuk masjid dan keluar. Sampai keluar kita di masjid. Sampai keluar sampai mati kita di masjid. Jangan mati keluar baru masjid. Kadang-kadang kembali kepada ya. Jangan keluar baru masjid. Dengan 5 S yang pertama adalah senyum. Yang kedua sholat. Yang ketiga apa? Sholat. Yang keempat syukur. Yang kelima sholat. Mudah-mudahan dengan 5 S ini bapak-bapak ibu menjalankan Allah akan memberikan kebahagiaan dunia akhirat. Itu aja yang kita baca saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وشفيعنا ومولانا
suku ulama dan ulama mudah-mudahan menjadi wadah kita untuk sama-sama berkahwin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin kali Pak itu kemudian keluarga yang paling muda saya memang semenjak malam saya meninggal bahkan Ustaz Dr. Sudi Iskandar kami sangat luar biasa kehilangannya, namun kami didampingi oleh Bapak Sanusi Universitas yang memang beliau ini adalah pembawa dari Masjid Nurul. Dulu Masjid Nurul yang berdiri ini luar biasa Pak ceritanya. Beliau inilah yang menjadi pembawa yang menjadi besarnya hati saya, orang saya Ustaz Sanusi dan Ustaz Firdas. Yang memang beliau juga lalu mama saya Pak Kodim, Ustaz Firdas sama Pak Ustaz Sanusi yang mendirikan masjid sampai saat ini. Mudah-mudahan ini menjadi pahala sawah anak-anak dari almarhum Bapak Dr. Iskandar yang mendapatkan pahala sepanjang-panjangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga kami mohon maaf untuk jalan hidangannya teman-teman. Saya selalu sampaikan bahwasanya kami Masjid Nurul Yakin sangat mendukung dengan adanya kegiatan tersebut. Kalau emang ada yang mau saya juga terus terbaik, silakan Ustaz tempatkan di masjid saya siap karena itu menjadi bagian kita Pak. Tadi yang disampaikan oleh Ustaz Tadbir Hamid, ilmu itu butuh dana, ilmu itu butuh proses. Ketika ilmu itu sudah lancar di dalam hati, maka akan menjadi cahaya. Al-ilmu nurun wa nurun la yaghfir anhu. Ilmu itu cahaya. Makanya orang yang punya ilmu kan bercahaya sahaja mampu. Ini kiai Muhyiddin, alhamdulillah kalau ini teman-teman santri kami Pak yang daftar dari Bogor ini, kami beserta teman-teman asatid mencoba untuk gimana caranya menerus ini ilmu tetap mampu. Namun soal itu Pak, kalau lagi pesantren Masya Allah. Benar yang tadi disampaikan oleh guru kita Ustaz Tajudin, namun soal bahkan saya waktu pesantren juga tahun-tahun itu saya ngapalin Nazomani, Alfiah Nazomani Briti, Masya Allah. Dan alhamdulillah mudah-mudahan ilmu itu bermanfaat buat orang banyak. Amin ya rabbal alamin. Doanya Pak, mudah-mudahan kami sedang proses pembebasan tanah untuk lahan parkir. Makanya ini tadi saya lihat di depan di motor untuk bagi motor. Mohon doanya kami beserta Polseka sedang proses. Semoga diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga suatu Fatihahnya buat orang tua kami yang Dr. Sudi Iskandar, kemudian Bapak Haji Madi, juga para pendiri Masjid Nurul Yakin. Mudah-mudahan beliau semua semakin disayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada dua orang yang jannah, para guru-guru kami yang masih ada di dalam dunia, semoga Allah lindungi, semoga Allah jaga, mudah-mudahan selalu amanah untuk semuanya. Dan ini akan diberikan suami صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Pengumuman dari saya, insyaallah untuk taklim sukat selanjutnya di tanggal 13 Juli 2024 bertempat di Musola Nurul Iman tempat Malam Sanusi
Dan selanjutnya ada sedikit undangan dari saudara Ustaz Suryana, pengalaman yang kecil yang sering dibawa-bawa dulu, katanya mau dipotong. Potong di sunat, saya mau potong.
panjangkan umurku. Andai ku tahu kapan tiba masaku, ku akan memohon Tuhan jangan kau ambil nyawaku. Aku takut akan semua dosa-dosaku. Aku takut dosa yang terus membayangiku. Andai ku tahu malaikatmu kan menjemputku, izinkan aku mengucap kata taubat padamu. Aku takut akan semua dosa-dosaku. Aku takut dosa yang terus membayangiku. Ampuni aku dari segala dosa-dosaku. Ampuni aku, menangisku bertobat padamu. Aku manusia yang takut neraka, namun aku juga tak pantas di surga. Andai ku tahu kapan tiba ajalku, izinkan aku mengucap kata taubat padamu. Aku takut akan semua dosa-dosaku. Aku takut dosa yang terus membayangiku. Ampuni aku dari segala dosa-dosaku. Ampuni aku, menangisku bertobat padamu. Saat tiba nafas di ujung helah, mata tinggi tak sanggup bicara, mulut terkunci tanpa suara. Bila tiba saat berganti dunia, alam yang sangat jauh berbeda, siapkah kita menjawab semua?